Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog di Ainus Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan saya masih berbincang bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Agus Hermawan SAP. Pak Agus, tadi kita sempat menyinggung sejenak soal tol air yang ada di kawasan Pagarsi. Tetapi beberapa pekan ke belakang ketika hujan deras ini kawasan Pagarsi sudah tampak seperti sungai di dalam kota nih Pak. Nah ini sebetulnya apa yang menjadi permasalahan dan tampaknya apakah kurang cukup tol air ini di kawasan Pagarsi dan harus ada solusi lain di kawasan tersebut? Betul Pak. Tol itu bukan merupakan satu solusi 100%, hanya untuk tadi kembali lagi hanya mengurangi banjir. Kemudian ketika sungainya itu atau drainasenya itu tersumbat atau dangkal, itulah apalagi yang namanya di Pagarsi itu sungainya panjang Pak, Sungai Citepus itu. Kemudian Sungai Citepus memasuki ruang daerah-daerah penduduk sehingga adalah perubahan Pak, perubahan lahan fungsinya. Kemudian itu kembali lagi kelupaan masyarakat ketika yang itu, sehingga terjadinya lah tetap penyumbatan. Kalau kita sama-sama memelihara, apalagi ada tol, mungkin akan kurang Pak dari situ untuk banjirnya itu. Itu karena ketika banjir besar itu karena airnya itu banyak air kiriman, sehingga air kirimannya itu lewat jalur Citepus itu yang tidak, walaupun ada tol juga. Contohnya kita juga punya kayak di jalan raya punya tol, ketika mobilnya banyak tetap aja pelan Pak. Gitu. Sama juga dengan tol air juga. Ketika airnya terlalu banyak sama akan pelan juga mengalirnya itu. Oke, jadi persoalan sampah ini menjadi salah satu penyebab penyebabnya tol air yang ada di kawasan Pagarsi. Betul. Berarti harus ada sanksi tegas yang harus dilakukan oleh para penegak hukum? Betul. Nah, karena pertama adalah harus ada sanksi, kedua mensosialisasikan agar masyarakat itu sadar, terdapat di lingkungan dekat saluran-saluran air itu, sungai itu Pak. Karena ya kita ketika buang sungai, mentang-mentang kita rumahnya dekat sungai, lempar aja sembarangan. Tapi tiba-tiba numpuk di sungainya itu akhirnya jadi macet. Nah, itulah Pak salah satunya, ya masyarakatnya itu juga harus sadar Pak. Oke, baik. Jadi karena percuma nih pemirsa ketika pemerintah Kota Bandung memberikan solusi misalnya tol air, tetapi bagaimana pola perilaku masyarakatnya juga masih membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat tol air tersebut, sehingga pada saat hujan deras banjir pun tak terelakkan. Ada lagi kalau kita berbicara soal banjir, apalagi Kota Bandung ini merupakan daerah cekungan, lalu juga wilayah aglomerasi dihimpit oleh Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Kalau kita merunut di kawasan KBU misalnya, kawasan Bandung Utara, ini alih fungsi lahan menjadi salah satu juga penyebab dan juga disinyalir menjadi penyebab paling utama pada saat air deras itu tidak bisa tertampung atau menyerap nih Pak, seperti itu. Bagaimana rekan-rekan di DPRD Kota Bandung melalui Komisi 3 ini, apakah sudah memantau daerah hulu terutama hingga ke hilir, bagaimana alih fungsi lahan ini Pak? Ya, betul. Kami sudah memantau di ruang lingkup kerja kita. Kemudian kita merekomendasikan kepada pemerintah kota untuk membangun komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu, karena menangani tentang perubahan fungsi itu tidak bisa oleh pemerintah kota, karena ini ada ruang kerja, ada ruang wilayah daerah orang lain, maka harus dikomunikasikan, jadi satu kesepakatan sama-sama untuk menjaga lingkungannya itu sendiri. Makanya alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi sekarang gencar mengembalikan lagi wilayah-wilayah ini menjadi fungsinya. Gitu. Oke, baik. Bagaimana alih fungsi lahan itu betul-betul dilakukan secara tegas seperti itu, dan dalam tanda kutip oknum-oknum yang nakal yang merubah untuk menyerap air hujan yang akhirnya menjadi pemukiman warga. Dan ini juga soal perizinan berarti Pak? Itu betul. Nah ini kan perizinan ada di ranah Pemkot. Nah ini bagaimana melihatnya? Mendorong nih rekan-rekan DPRD untuk apakah harus ada penertiban Pak untuk di kawasan tersebut? Kita selalu mendorong, kebetulan kan insya Allah untuk wilayah kota ini wilayah Kota Bandung khususnya tidak ada seperti yang perubahan signifikan tentang perubahan penggunaan lahannya itu, karena Bandung ini kotanya adalah kota hunian, ya, sehingga kami juga tetap
berevaluasi dengan dinas terkait agar bagaimana penertiban dan kemudian izin-izin yang sehingga tidak layak atau mengganggu tentang publik, maka kami juga mendegornya. Oke, harus ditegur, diberikan sanksi apabila memang ada izin yang berada di kawasan hulu yang memang betul itu alih fungsi lahan. Betul, anti lahan. Harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Oke, baik. Termasuk juga kalau kita melihat di pemirsa dan juga Pak Agus, itu adalah soal daerah aliran sungai ataupun juga sepadan sungai. Kalau kita merundut dari regulasinya sendiri ataupun juga aturan ini berdasarkan peraturan Menteri PUPR ini nomor 28 tahun 2015 bahwa aturannya adalah hanya harus ada jarak minimal 3 meter dari sepadan sungai itu. Tapi kalau fakta di lapangan kan bahkan bukan 3 meter lagi, Pak. Betul-betul ini nempel habis. Nah, ini bagaimana melihatnya bahwa soal aturan bahwa ada yang bilang sudah ada sertifikatnya, bahkan juga itu sudah lama bermukim di sana. Betul, Pak. Itulah. Karena begini, kalau dulu masyarakat itu ada tanah kosong bangun. Ketika pada saat itu ada kebijakan, kalau nggak salah 20 tahun sudah menempati, maka boleh disertifikatkan. Mungkin itu harus sama-sama dari PUPR juga ngecek ya ketika akan mengeluarkan sertifikat itu. Dan ya aturan sih aturan, itulah masyarakat. Jadi kembali kita harus tetap mensosialisasikan dan menegakkan. Padahal dengan adanya 3 meter dari sungai itu, daerah pengairan, sebetulnya sangat bisa dimanfaatkan. Jangan dijadikan rumah, jangan dijadikan kamar, gitu kan. Dimanfaatkan menjadi cocok tanam seharusnya. Ini ya namanya di kota mungkin ada tanah, sudah sayang dibangun aja. Tapi kan tidak dipikirkan dampak-dampak ke depannya. Itu mungkin Pak, sehingga terjadinya bencana, maka kita sebagai makhluk hidupnya pun, sebagai makhluk hidup harus kita menjaga juga. Rekan-rekan DPRD mendorong untuk ditertibkan oleh Pemkot Bandung? Pasti mendorong, demi terciptanya publik yang aman, publik yang nyaman. Lantas bagaimana juga komunikasi yang harus dibangun terutama oleh pemerintah Kota Bandung bersama stakeholder terkait, dalam hal ini adalah wilayah aglomerasi dengan Pemprov Jabar, dengan wilayah yang ada di sekitar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, lalu juga mungkin di seputaran kawasan Sumedang, seperti itu, agar juga banjir yang di kota yang ada di Kota Bandung ini bisa teratasi secara keseluruhan, karena tidak bisa serta-merta hanya diselesaikan oleh Pemkot Bandung sendiri. Betul. Makanya Pemkot Bandung sekarang akan melakukan terus komunikasi, dan alhamdulillah dari Gubernur Jawa Barat juga sekarang membuka ruang untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di daerah Kota Bandung. Bukan Kota Bandung saja, se-Jawa Barat terutama. Bahkan kita juga semua sudah menyaksikan masyarakat Jawa Barat ketika ada banjir, ternyata bukan ikan yang terbang, tapi sampah yang terbang. Nah, itu kan menjadi satu bahan kajian kita bersama, menjadi bahan solusi kita bersama, kota kabupaten, dan bukan hanya Kota Bandung saja, Pak Indra. Sehingga mari kita sama-sama masyarakat Kota Bandung, semuanya kita bersadar dirilah. Jangan sampai merusak lingkungan. Baik. Apalagi kalau kita melihat nih, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Bandung ini butuh anggaran juga cukup besar ya Pak ya. Betul. Sehingga bantuan dari Pemprov Jabar ini betul-betul harus diimplementasikan. Lantas seperti apa melihatnya, dan harapan juga dari pemerintah Kota Bandung melalui rekan-rekan dari DPRD Kota Bandung juga untuk terus mendorong agar juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk permasalahan banjir di Kota Bandung. Kita akan kembali hadirkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami dalam Dialog di iNews Jabar.